Mira, dagingnya jangan dibakar terlalu lama. Nanti malah jadi kering banget. Asapnya jangan sampai nyemplung ke jalan ya. Ntar orang-orang malah nyalain kebakaran. Ya, ini aku udah atur kipasnya kok, biar asapnya ke atas. Tapi emang anginnya lagi suka nggak jelas arahnya. Kadang ke kiri, kadang muter-muter. Aduh, di daerah sini tuh susah banget ya nyari pembeli. Tiap hari paling 2 atau 3 orang. Itu pun kalau nggak buru-buru pergi. Aku juga bingung kak, padahal kita udah coba bumbu resep yang beda dari yang lain. Udah dikasih wangi rempah, udah disajikan hangat, tetap aja sepi. Ya mungkin orang-orang sini lebih suka beli yang murah tapi asal-asalan. Daging kita kan agak mahal dikit karena kualitasnya. Tapi ya masa iya kita nurunin harga sampai nggak untung nanti? Kita juga modalnya nggak kecil kan? Makanya itu, kadang aku mikir, apa kita salah tempat ya Mira? Tapi kan ini udah deket rumah. Kalau pindah tambah ongkos, tambah ribet. Iya juga sih, tapi ya gitu. Kalau tiap hari begini terus, bisa tekor kita. Permisi Bu. Oh iya Pak, mau beli daging kambing asap ya? Baru matang loh, masih hangat. Oh, Bu, wanginya kecium dari ujung jalan sana. Saya langsung kepingin coba. Dagingnya lembut, bumbunya meresap. Mau coba yang setengah kilo atau 1/4 dulu? Saya coba yang setengah kilo dulu deh. Kalau enak, besok saya balik lagi. Wah, makasih banyak Pak. Soalnya jujur aja, kami di sini kadang ngerasa kayak jualan ke udara kosong. Iya, saya ngerti kok. Emang lingkungan kayak gini tuh susah nebak selera orang-orangnya. Tapi jangan nyerah, Bu. Iya Pak, kami usahain. Kadang hati kecil ini pengen banget banting lapak ke tempat lain. Saya deh, usaha yang terus dijalani dengan niat baik, pasti ada jalannya. Jangan buru-buru putus asa ya. Semoga aja gitu ya Pak. Soalnya kakak saya ini sering bilang mau berhenti aja. Ih, kamu juga sering ngeluh ya? Ya sih, tapi kan aku masih ngikutin kak. Masih setia bantuin. Ini aja Bu, kalau cocok saya nih jadi pelanggan tetap. Paling enggak seminggu 2 kali mampir beli. Ampun, beneran Pak? Iya dong, saya ini suka masakan asap-asapan gini. Apalagi kalau bumbunya pas, dagingnya nggak alot juga. Wah, makasih banyak Pak. Kami jadi semangat lagi nih. Sama-sama, saya doain dagangan Ibu makin laris ya. Saya percaya usaha kayak gini nggak akan sia-sia. Iya Pak, makasih ya. Semoga rezeki Bapak lancar terus. Amin, makasih banget Pak. Beberapa jam kemudian, matahari mulai terbenam. Setelah bereskan lapak, mereka pun pulang. Capek juga ya. Tadi rasanya udah semangat banget loh waktu Pak Anwar datang. Tapi habis itu, ya gitu lagi, sepi lagi. Iya kak, tadi kukira bakal ada yang nyesel beli. Ternyata sampai sore pun begitu aja terus. Tapi lumayan sih tadi, untung ada Pak Anwar. Apa mungkin kita kurang promosi ya? Soalnya orang sini tuh kelihatannya cuek. Mereka lewat aja, paling cuma nengok, tapi nggak pernah mampir. Bisa jadi sih, tapi kan kita juga nggak ngerti gimana caranya promosiin, memasang spanduk. Di sini kayaknya orang udah bosen liat tulisan. Kita harus mikir cara yang nggak beda, Mir. Mungkin kita bisa nyoba sistem tester, kasih potongan kecil gratis biar mereka cobain dulu. Bisa sih dicoba, tapi harus siap kak. Kadang orang udah dikasih gratis, malah kabur nggak beli. Ya namanya juga usaha. Kalau nggak coba, kita nggak bakal tahu. Kak, aku kepikiran. Gimana kalau kita kemas daging asapnya lebih menarik? Maksudnya, kotaknya dibikin lucu gitu. Ada stiker nama kita. Kamu ada-ada aja. Tapi ya juga sih, kalau bungkusannya beda, orang kan jadi penasaran. Kan sekarang banyak tuh, orang beli bukan cuma karena rasa, tapi juga karena tampilannya. Mungkin kita bisa mulai dari stiker dulu ya. Bikin yang simple aja, daging asap Bruni dan Mira gitu. Kasih nama yang lebih catchy aja. Kayak asap lezat gang 3. Ih, lucu juga ya. Tapi jangan ganggu orang gang 4, nanti protes. Yaudah, nanti aku coba desain kecil-kecilan. Ntar aku minta tolong temanku juga ada yang bisa desain. Bagus. Kalau bisa jalan minggu depan, kita coba. Tapi ya balik lagi, semoga ada yang beli. Kita harus yakin kak. Kayak tadi Pak Anwar bilang, jangan buru-buru nyerah. Iya, aku juga malu kok kalau kelamaan ngeluh terus. Cuman aku tuh kadang takutnya nggak bisa nerusin usaha ini. Tenang aja kak, aku masih di sini kok bantuin. Kita bareng-bareng. Makasih ya Mir.
Kamu udah tahan banyak hal. Sama-sama. Lagian, aku juga belajar banyak dari semua ini. 5 hari kemudian, lapak sederhana Roni dan Mira kembali berdiri. Namun kini ada yang berbeda. Bungkus daging asap mereka terlihat lebih menarik. Nah, gini kan enak dilihat. Paling enggak, sekarang kelihatan kayak usaha beneran, bukan jualan pinggiran. Iya kak, tadi malam aku nempelin semua stikernya. Anakku sampai pegel, tapi puas lihat hasilnya. Rasanya kayak jualan produk premium ya, padahal dalamnya masih sama. Iya, tapi tampilan tuh pengaruh kak. Orang kan kadang beli karena penasaran. Semoga aja ya hari ini ada yang penasaran. Soalnya barang yang kita beli kemarin tuh lumayan nguras tabungan. Kak, itu tuh kayaknya Pak Anwar. Dia datang lagi. Assalamualaikum Bu Rini, Bu Mira. Waalaikumsalam. Wah, beneran datang Pak. Kami seneng banget lihat Bapak datang lagi. Dari kemarin, kami udah berharap Bapak mampir lagi. Wah, ini apaan nih? Bungkusannya beda sekarang. Ada stikernya segala. Iya Pak, kami coba tampil beda dikit, biar nggak dibilang jualan salah-salan. Bagus banget, serius. Saya kaget, bungkusannya rapi, ada merek segala. Saya doain usaha ibu makin lancar ya, makin dikenal banyak orang. Ini hasil ngobrol kita kemarin Pak. Kami mikir, gimana caranya biar menarik mata dulu, baru nanti lidahnya nyusul. Semangat terus ya, kadang hasil itu gak langsung kelihatan. Tapi yang penting usaha, orang tuh pasti bisa lihat ketekunan. Amin, makasih Pak. Doa dari pembeli setia tuh berasa banget buat kami. Iya Pak, masih belum banyak yang beli sih. Tapi ya pelan-pelan aja dulu. Kami juga nggak mau buru-buru nyerah lagi Pak. Udah terlalu jauh buat mundur ini. Jadi hari ini mau beli berapa Pak? Mau kami bungkusin yang spesial? Sama kayak kemarin aja, setengah kilo. Tapi kali ini saya mau bungkus 2 buat istri saya juga di rumah. Dia penasaran katanya. Wah, serius Pak? Aduh, mudah-mudahan istrinya cocok juga ya. Iya dong, kemarin saya pulang bawa daging ini. Dia cium wanginya aja udah komentar, katanya enak banget. Nih Pak, saya tambahin dikit potongan kecil buat tester anak-anak di rumah. Wah, makasih banyak Bu, rezeki banget ini. Saya doain semoga makin hari makin ramai ya. Amin Pak, kami juga senang punya pelanggan kayak Bapak. Iya Pak, kehadiran Bapak tuh bikin kami semangat terus buka lapak. Gitu dong, jangan cuma buka waktu rame aja. Justru saat sepi itu ujiannya. Hari demi hari berlalu, lapak mereka mulai dilirik beberapa warga, namun belum terlalu ramai. Hingga malam itu, di rumah kontrakan sempit mereka. Hah, 5 bungkus laku tadi. Lumayan ya. Tapi pasti itu kok tetap aja ya uangnya gitu-gitu terus. Soalnya harga bahan kan makin mahal. Belum lagi arang, bumbu, plastik, stiker. Kalau dihitung-hitung, untungnya tuh tipis banget. Padahal kita udah ngirit loh. Tapi daging kambing ini bener-bener mahal. Kenapa kita nggak jual daging ayam aja ya? Gak semudah itu kak. Ayam tuh udah banyak saingan. Lagian dari awal kita kan dikenal karena daging kambing asap. Masa sekarang ganti? Tapi gini terus, capek juga. Tabungan tinggal berapa sih sekarang? Tadi aku cek, sisa 170.000 kak. Itu pun udah termasuk buat belanja besok. Astaga, berarti buat beli daging lagi nggak cukup? Enggak, apalagi kalau mau yang bagus. Bisa 200 sendiri tuh. Ya Allah, terus kita harus gimana? Tutup dulu seminggu. Tapi nanti orang mikir kita udahan. Makanya aku lagi mikir ini. Gimana caranya lanjut jualan tapi nggak beli bahan baru dulu. Loh, maksudnya gimana tuh? Jangan aneh Mir. Aku baca di forum kak, ada yang pakai bahan pengawet gitu buat daging. Jadi daging sisa kemarin masih bisa dipakai beberapa hari ke depan. Hah? Pengawet? Emang nyaman? Katanya sih kalau takarannya pas dan nggak ketahuan, biar dagingnya nggak cepet bau. Terus bisa disimpan agak lama. Kamu ngomong apa sih? Ini jualan makanan loh, masa mau kasih pengawet? Dengerin dulu kak, ini cuma buat bertahan,
sambil nunggu kita bisa balik modal. Kalau udah agak aman, kita balik ke cara biasa. Nggak bisa, Mir. Aku takut. Kalau sampai orang tahu, bisa gawat. Tapi kalau kita ngapa-ngapain, kita bakal tutup. Terus uang yang udah keluar, hilang gitu aja ntar. Kita malah dari nol lagi. Aku lebih milih itu daripada bohongin orang. Kak, aku tahu kamu orangnya jujur. Tapi kadang kita harus cerdik. Gak usah boraks banyak-banyak, sedikit aja. Boraks? Jadi dari tadi, kau bilang bahwa pengawet itu boraks? Gila kamu, Mir. Jangan teriak dulu, Kak. Banyak kalau orang pakai itu. Makan aman-aman aja. Emangnya kamu mau lihat pelanggan kita sakit? Mau lihat nama kita jelek? Enggak, Kak. Aku juga mikirin itu kok. Tapi gimana? Kamu lihat sendiri kan uang kita. Aku tahu. Tapi kita nggak bisa pakai jalan kayak gini. Sekali aja kita salah langkah, bisa kena masalah. Ini cuma sementara kok, Kak. Nggak terus-terusan. Sampai kita bisa beli bahan baru. Runi terdiam. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan lainnya. Pagi itu, lapak mereka kembali dibuka. Kak, yang ini udah aku potongin rapi ya. Lihat tuh, aromanya masih wangi. Kalau udah semalaman. Iya. Tapi baunya kayak beda nggak sih? Enggak tuh, sama aja kok. Malah lebih tahan. Gak kayak kemarin-kemarin yang cepet anyir. Iya. Kamu jangan mikir aneh-aneh lah. Kita udah sepakat semalam. Ini cuma sementara. Tapi kan, aku ngerasa bersalah gitu. Daripada kita bangkrut, mau jualan apa lagi coba? Jual bensin eceran. Jangan bercanda, Mir. Ini serius. Aku dari malam gak tenang loh. Santai aja, Kak. Yang penting, dagangan jalan dulu. Ntar kalau modal udah muter lagi, kita balik ke cara aman. Jangan lupa ya, yang kita hadapin ini perut orang loh, bukan mainan. Tak lama, Pak Anwar pun datang. Assalamualaikum. Wah, udah buka ya Bu Rini, Mbak Mira. Waalaikumsalam. Wah, Pak Anwar. Iya nih, baru aja beres bakar-bakarannya. Pagi, Pak. Loh, Bu Rini kenapa? Mukanya tegang amat. Itu Pak, kakak saya masih kepikiran soal legging kemarin sempat alot. Padahal saya bilang juga udah enggak. Iya kan, Kak? Iya, Pak. Nggak ada apa-apa kok. Cuma belum tidur semalam. Wah, jangan sampai ngorbanin kesehatan ya Bu. Soalnya usaha tuh butuh tenaga juga. Betul tuh Pak. Hari ini kami semangat banget loh. Dagingnya lebih banyak. Bapak pas banget datangnya. Wah, kebetulan saya memang mau beli lebih banyak hari ini. Rencananya mau ada arisan di rumah. Saya pengen suguhin ini ke tamu-tamu. Arisan, Pak. Wah, banyak dong ya. Iya, jadi saya mau ambil banyak Bu. Iya, jadi saya mau ambil banyak. Bisa Bu? Bisa banget Pak. Kami seneng banget dengernya. Iya, bisa kok Pak. Saya bungkusin ya. Makasih ya, saya percaya sama rasa daging ibu ini. Anak-anak di rumah juga suka. Katanya empuk dan wangi. Alhamdulillah Pak. Saya bantu bungkusin Kak, biar cepet. Boleh ya, nanti saya promo dikit-dikit ke ibu-ibu arisan. Siapa tahu mereka juga mau pesen. Wah, itu mah luar biasa Pak. Kalau mereka mau pesen rame-rame, kami bisa siapin versi frozen juga. Nah, bagus tuh idenya. Saya bantu ngomongin ya, biar usaha kalian makin dikenal. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu Rini, saya senang bisa dukung usaha jujur kayak gini. Amin Pak, doain terus ya biar lancar. Pasti dong, jangan pernah berhenti ya. Iya Pak, makasih. Setelah Pak Anwar pergi, Runi masih terpaku. Tangannya tiba-tiba terasa aneh, dingin, kesemutan, dan lama-lama seperti tak terasa apa-apa. Mir, Apa? tangan aku aneh. Aneh gimana? Kayak kebas, dari tadi nggak kerasa. Kayak kaku, terus kesemutan juga. Lah, Kak, serius? Coba lihat. Nih, tuh kan, aku pencet pun nggak begitu kerasa. Tadi, waktu bungkusin dagangan Pak Anwar, udah kerasa beda. Jangan panik dulu lah Kak. Mungkin cuma kecapean. Kan dari pagi udah pegang arang, potongin daging, angkat-ngangkat. Enggak Mir, ini beda loh. Aku belum pernah ngerasa gini sebelumnya. Jangan parno lah Kak. Kan bisa aja saraf kejepit atau kecetit. Tapi kenapa sekarang coba? Baru banget setelah Pak Anwar pergi tadi. Ya kebetulan aja kali Kak. Jangan langsung mikir aneh-aneh. Mir, kamu nggak ngerti. Dari semalam,
Aku udah gak enak hati. Sekarang tiba-tiba tanganku mati rasa. Aku takut nih peringatan. Astaga kak, peringatan dari mana coba? Gak usah serem-serem gitu dah. Kita cuma pakai borak sedikit. Itu juga bukan tiap hari. Tapi kan itu haram, Mir. Haram. Sekarang tangan aku kayak lumpuh. Tenang dulu loh kak. Kamu tuh kalau udah panik suka lebay. Aku gak lebay, ini beneran. Aku takut, jangan-jangan Allah udah mulai kasih kode. Ya Allah kak, masa iya cuma gara-gara tangan kesemutan langsung dibilang azab? Kamu tuh enteng banget yang ngomong. Hati kamu beneran udah keras ya? Realistis, kalau semua sakit dibilang azab, ya semua orang juga masuk neraka. Tapi kita udah salah, kita bohongin orang. Kita kasih bahan kimia ke makanan. Ih, pelan-pelan ngomongnya, takut ada yang denger. Aku gak peduli, Mir. Aku ngerasa bersalah. Tangan ini kayak dikasih tanda. Ya udah, duduk dulu coba, tarik napas. Nanti aku buatin teh biar tenang. Kamu gak ngerti, Mir. Kita berdosa. Ya terus, sekarang kamu mau apa? Berhenti jualan, buang semua dagingnya. Aku gak tahu. Aku takut banget. Jangan-jangan ini baru awalnya. Semoga besok kamu udah baikan ya. Kalau tiap kali sakit, langsung dikaitkan sama azab. Gak bakal bisa maju kita. Tapi, kalau ini beneran azab, terus kita terusin juga. Ya lah besok aja lah kak. Istirahat dulu lah, jangan nambah stres. Malam itu, di dalam kontrakan mereka, Mira menghampiri dengan membawa minyak urut. Namun, baru beberapa menit Mira mengurut, tiba-tiba tangannya sendiri pun berhenti. Kak, tangan aku kok rasanya dingin ya? Hah? Kamu juga? Iya, aneh banget. Awalnya kayak kesemutan, sekarang malah susah digerakin. Astagfirullah, aku udah bilang, ini teguran dari Allah, Mir. Baru kan kamu ngerasain sekarang? Enggak, ini pasti cuma efek minyak urut. Masih aja kamu ngeles. Sekarang kita berdua kena, masih gak sadar juga. Kak jangan panik dulu. Aduh, makin nyeri kak, perih banget. Ya Allah, ampunilah kami. Ini azab, Mir. Ini balasan karena kita kasih boraks. Aduh, kak, sakit banget. Kayak ditusuk jarum. Tobat, Mir. Sekarang juga kita minta ampun sama Allah. Tapi, kak, aku takut. Lebih takut mana, Mir? Sakit ini atau neraka nanti? Kak, aku gak bisa. Anakku gak bisa digerakin. Tutup matamu. Kita istighfar. Minta ampun sekarang juga. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku tobat. Ya Allah, kami hilaf, kami ingin berhenti, ampunilah kami. Mereka berdua menangis dalam senyap. Beberapa saat kemudian, perlahan, rasa kebas dan nyeri itu mulai mereda. Akhirnya, dua saudara itu kini menemukan kembali arah kembali ke jalan yang benar.